Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Abdurrahman. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke bab yang ketujuh ya, teman-teman, yaitu login to Linux. Tapi sebelum itu, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan nih, teman-teman, mengenai power off versus save serta ekspor dan impor. Oke, langsung saja ke penjelasan yang pertama ya, teman-teman. Nah, kita bisa ke VirtualBox terlebih dahulu. Penjelasan yang pertama yaitu power off versus save ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah punya Ubuntu server 1. Nah, di sini kita show terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, power off itu ketika kita menekan tanda silangnya di sini, maka di sini itu terdapat save the machine state dan power off the machine ya, teman-teman. Jadi apa sih perbedaan di antara keduanya ini? Oke, kalau misalkan di sini kita itu pilih yang power off the machine, itu maka virtual mesinnya itu akan di shutdown, teman-teman. Akan dimatikan secara keseluruhan seperti kita shutdown pada laptop atau komputer. Dengan save the machine state itu, kalau itu diibaratkan seperti kita akan mengslip laptop kita. Jadi itu hanya seperti sementara ya, teman-teman. Sementara saja. Kalau kita merunning kembali, maka si virtual mesinnya itu akan kembali ke tampilan yang sebelumnya. Oke, teman-teman. Kita praktekkan saja ya agar tidak bingung. Oke, di sini kita coba ketikkan ls ya, teman-teman. Lalu kita pilih yang save the machine state, lalu kita oke. Oke, selanjutnya di sini kita start lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini tulisan ls-nya itu tetap ada. Kalau kita pilih yang save the machine stage, itu akan kembali ke virtual machine, di mana pada tampilan yang terbaru atau sebelumnya. Sedangkan kalau kita power off, itu akan berbeda lagi ya, teman-teman. Sini kita coba power off. Oke. Sini kita klik start lagi. Nah, setelah di running, kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Tulisan ls yang tadi itu sudah hilang, sudah tidak ada. Karena sudah kita power off, kemudian kita jalankan lagi. Maka ini akan kembali ke yang tampilan barunya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan mengenai ekspor dan impor ya, teman-teman. Jadi, konsepnya itu gini. Jadi, si virtual machine ini bisa kita ekspor dalam bentuk file dan kemudian file tersebut bisa kita impor ke perangkat lain ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita menggunakan, saya menggunakan Ubuntu Server 1. Sini saya ke file, lalu ke export alias. Nah, di sini ke format setting. Nah, di sini teman-teman itu bisa menyimpan file tersebut di defaultnya saja, atau teman-teman bila ingin menggantinya juga tidak apa-apa. Di sini saya akan menggantinya ke sini ya, teman-teman. Nah, jika sudah, langsung saja finish. Nah, kita menunggu prosesnya. Di sini prosesnya mungkin cukup lama ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di sini proses ekspornya sudah selesai ya, teman-teman. Setelah itu kita akan coba cek hasil ekspor tadi di file explorer ya, teman-teman. Teman-teman cek aja tadi teman-teman nyimpannya itu di mana. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman, hasil ekspor dari VirtualBox-nya. Nah, di sini gimana sih caranya impor filenya? Nah, teman-teman klik kanan aja. Lalu, teman-teman pilih yang Open With. Nah, di sini karena kita pakainya VirtualBox, jadi kita pilih yang VirtualBox. Nah, setelah itu bisa langsung kita finish saja ya. Kita finish. Nah, kita tunggu ya, teman-teman. Di sini proses impornya tidak selama seperti proses ekspor. Teman-teman, di sini proses impornya sudah selesai ya. Ini adalah hasil dari proses impor yang tadi, file yang Ubuntu Server 1 yang kita ekspor, lalu kita impor, dan ini hasil dari impor tersebut.
Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke materi pada bab 7 ya teman-teman, yaitu mengenai login to Linux. Nah, pada login to Linux ini kita akan membahas mengenai login to Debian dan fixing Debian resolution ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Nah, di sini saya akan merunning Debian-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat akun yang sudah kita buat ya teman-teman pada instalasi Debian pada bab sebelumnya. Kita klik saja. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandi. Nah, perlu teman-teman ingat pada instalasi Debian kita itu disuruh memasukkan 2 sandi ya teman-teman. Yang dimana itu ada sandi root dan sandi untuk login ke server kita. Nah, di sini kita itu menggunakan kata sandi yang kedua ya teman-teman, yaitu kata sandi yang digunakan untuk login ke server kita, bukan kata sandi yang root ya teman-teman. Masukkan kata sandinya, kita enter. Di sini jika teman-teman merasa tampilan layarnya ini itu kurang lebar atau kurang besar, teman-teman itu bisa memperbesarnya dengan cara klik kanan, lalu teman-teman pilih yang pengaturan tampilan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang resolusi. Nah, di sini terdapat berbagai resolusi ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih resolusi sesuai yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya memakai resolusi yang 16:9. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang terapkan, lalu simpan perubahan. Di sini bisa silang saja. Nah, di sini layarnya sudah lebih lebar ya teman-teman. Tampilannya sudah lebih lebar dan lebih enak dilihat ya. Nah, selanjutnya, bagaimana nih kalau kita pengen melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam Linux ini? Oke, kita bisa pergi ke sini ya teman-teman. Kita bisa klik yang seperti tanda strip putih ini, kita bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa klik di pencarian. Di sini misalkan terminal ya teman-teman. Kita buka. Di sini saya membuka yang terminal karena di praktek-praktek selanjutnya kita itu akan menggunakan terminal ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke terminalnya nih. Kalau misalkan kalian merasa tampilannya kekecilan, layarnya kekecilan, kita itu bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift Plus ya teman-teman. Ctrl Shift Plus. Nah, di sini tampilannya sudah lebih lebar ya teman-teman. Kita bisa lakukan sekali lagi dengan menggunakan shortcut Ctrl Shift Plus. Nah, di sini tampilannya sudah lebih besar lagi ya teman-teman, lebih lebar lagi. Nah, jika teman-teman ingin kembali, teman-teman itu bisa saja klik tanda silang yang di sini ya teman-teman. Jadi ini itu sama saja seperti kita menggunakan desktop pada laptop kita. Nah, kita langsung kembali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi fixing Debian resolution. Kalau kalian lihat ini tuh kan di samping-sampingnya itu kan masih terdapat space ya teman-teman, masih terdapat kayak tempat-tempat sisa ya teman-teman, tidak full screen. Nah, bagaimana sih cara biar full screen-nya? Kalian tuh bisa pergi ke view ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman itu bisa pilih yang full screen mode atau teman-teman bisa menggunakan shortcut Alt plus F ya teman-teman. Teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman pilih saja yang switch. Di sini tampilannya itu akan langsung full screen ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen kembali ke tampilan yang awal, teman-teman bisa lihat ini di bawah ini kan seperti ada garis putih-putih ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik. Nah, teman-teman bisa pilih yang seperti layar ini ya teman-teman, di antara tanda strip bawah dan silang ya teman-teman. Teman bisa klik. Nah, maka ini tampilannya akan kembali ke awal ya teman-teman. Tampilannya akan kembali seperti awal lagi. Nah, mungkin itu saja materi mengenai login to Linux yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.